到这小子发现激光炮了。罗峰竟然直接把激光炮，我的战线已经高速接近，我就算抽干这条河，也要把你找疯。那罗峰的通讯手表失去信号。Lao Feng yang sebelumnya berhasil lolos dari kejaran Liao kini sudah tiba di sebuah tempat yang mencekam di dalam dataran benua Australia. Tak lama setelah kedatangannya ke tempat tersebut, ia pun langsung disambut dengan lesatan arus listrik bertegangan ultra tinggi yang berasal dari monster air. Meskipun sempat terseret ke dalam laut akibat serangan yang mengenainya, bukan MC namanya jika tidak dapat melepaskan diri dari lilitan makhluk-makhluk yang kini menggerayangi tubuhnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari sergapan makhluk tersebut, Lao Feng pun bergumam, monster air bertipe listrik itu sangatlah kuat. Jika mengingat air itu sendiri bisa menghantarkan listrik, serangan mereka bahkan mampu membuat dewa perang tingkat tinggi pingsan seketika. Sampai akhirnya Lao Feng pun bergegas pergi, dan dikarenakan hampir saja tewas sebelumnya, ia pun harus dituntut untuk lebih berhati-hati serta lebih menjauh dari air. Baru saja berniat untuk lebih berhati-hati, namun kesialannya malah bertambah di saat tubuh Lao Feng terhisap ke dalam pusaran air yang diiringi dengan badai petir di sekitarnya. Bukan hanya Lao Feng saja, bahkan para monster pun ikut terhempas akibat badai tersebut. Di tengah-tengah pusaran air terlihat seekor makhluk yang terbilang cukup kuat, yaitu sejenis piton petir perak. Sesaat setelah Lao Feng bersanding dengan makhluk tersebut, ia pun belum mampu untuk menghabisinya. Walaupun telah menggunakan pisau terbang level SS miliknya, namun dengan serangannya Lao Feng hanya bisa menggores kulitnya saja. Itu juga membuktikan bahwa para monster-monster air ini tidak bisa dianggap remeh. Dan bahkan pada momen ini Lao Feng juga mendengar suara tangisan bayi. Tapi itu bukan berasal dari piton petir perak, melainkan sebuah entitas lain yang berada di bawah danau. Dan sepertinya pusaran air penghisap yang ada di depannya kali ini adalah ulah dari makhluk yang mengeluarkan tangisan ini, yang sosoknya masih belum diperlihatkan. Menurut sumber informasi yang beredar, ada lebih dari 10.000 jenis monster di daratan, tapi itu hanya sebagian kecil dari monster di dalam perairan. Sejauh yang diketahui oleh para manusia hingga saat ini, jika terdengar suara tangisan bayi di wilayah perairan seperti yang dialami Lao Feng saat ini, sudah dipastikan bahwa itu merupakan seekor monster yang memiliki daya hisap yang luar biasa. Bahkan orang seperti Liao pun takkan mungkin bisa lolos dengan cara yang mudah. Dan setelah mengalami kejadian barusan, Lao Feng pun akan kembali melanjutkan perjalanannya karena ia masih sangat penasaran dengan seberapa anehnya danau tersebut. Kita akan sedikit bergeser sebentar ke sisi Liao, di mana pria parubaya ini masih terus-menerus memburu Lao Feng karena ia masih memiliki dendam membara yang masih belum tertuntaskan. Sementara itu Lao Feng yang masih mengarungi danau melihat sebuah pulau dari arah kejauhan, di mana pulau tersebut nampak diselimuti dengan kabut yang ketebalannya melebihi kabut yang berada di sekitar area perairan, di mana pulau itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk Lao Feng berlabuh. Setelah menginjakan kaki di sana, Lao Feng merasakan sebuah kejanggalan karena pulau yang ia singgahi saat ini amat sangat sunyi dan senyap. Ia pun tidak dapat merasakan kehadiran seekor monster pun di dalam pulau tersebut. Dan itu sangat berbeda bila dibandingkan dengan sekitaran danau yang memang ditempati oleh monster air yang kuat. Dan bagi Lao Feng saat ini, baik di danau ataupun di dalam pulau, kedua tempat ini sama-sama anehnya. Tapi di dalam kondisi itulah ia mendapatkan sebuah ide, di mana dirinya lantas mengaktifkan jam tangan komunikasinya untuk memancing Liao datang ke sana. Karena jika Liao mengetahui lokasi Lao Feng saat ini, ia pasti akan langsung datang ke sana tanpa sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Umpan yang dipasang Lao Feng pastinya akan mujarab, karena meskipun Liao adalah seorang pria yang kuat, tapi ia tidak bisa terbang dan hanya bisa menyeberangi danau saja. Sedangkan di danau itu dipenuhi oleh para monster air yang kuat. Itulah kenapa jika Liao ingin datang ke sana secara hidup-hidup pasti akan sulit untuknya.
Di sisi lain, Liao yang masih lontang-lantung mencari keberadaan Lao Feng akhirnya dikirimkan titik koordinat oleh Venina, di mana wanita tersebut berhasil menemukan titik koordinat itu setelah Lao Feng mengaktifkan kembali jam tangan komunikasi miliknya. Tapi justru itulah yang menjadi sebuah keresahan baginya. Venina merasa khawatir bila itu adalah sebuah jebakan yang sengaja dipasang Lao Feng untuk memancing Liao. Tapi Liao yang mendengar keresahan sang istri malah bereaksi seperti ini. Ya, dia merasa percaya diri jika hanya tingkat di atas dewa perang saja yang bisa menyakitinya. Itu karena ia mempunyai armor dewa hitam yang kuat. Dan benar saja, tak lama setelah Liao sampai dan menatap pulau yang jadi tempat persembunyian Lao Feng, ia pun mendapatkan serangan dari para monster air tingkat Lord yang kuat. Ia bahkan lebih sial daripada Lao Feng karena dirinya dipertemukan dengan seekor makhluk yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari pun telah berganti. Lao Feng yang sudah selesai bersemedi memperkirakan jika Liao yang belum kunjung tiba di hadapannya, mungkin itu karena Liao saat ini terjebak di dasar danau bersama para monster, dan mungkin ia telah tewas setelah ditenggelamkan oleh para monster saat ini. Dengan kekuatan fisik serta kekuatan mentalnya saat ini, Lao Feng merasa jika dirinya sudah mendekati level dewa perang tingkat tinggi. Dengan kekuatan tersebut harusnya cukup untuk menghadapi sebuah krisis yang besar. Dan kemudian ia pun melanjutkan petualangannya dengan masuk dan menelusuri pulau aneh tersebut jauh lebih dalam. Meskipun sudah begadang semalaman dengan para monster, Liao tanpa diduga-duga masih sanggup bertahan. Dan setelah tubuhnya terhempas ke pulau tersebut, anehnya monster air yang menyerangnya saat ini tiba-tiba menghentikan laju serangannya kepada Liao. Ia pun mengira jangan-jangan ada sesuatu di pulau ini yang membuatnya takut untuk mendekat. Tapi faktanya alasan kenapa Liao masih bisa hidup sampai saat ini sudah pasti itu dikarenakan armor dewa hitam yang dapat ia bentuk sesuka hati hingga akhirnya ia bisa melarikan diri dari para monster. Di sebuah tempat di dalam pulau, Lao Feng yang tengah mengistirahatkan diri tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan yang dilakukan oleh sang adik, di mana sang adik alias Ahua merasa khawatir dengan kakaknya yang melakukan perjalanan ke benua Australia Selatan yang dipenuhi oleh monster-monster yang berbahaya. Lao Feng pun meyakinkan Ahua agar tidak mengkhawatirkan dirinya dengan menggunakan beberapa alasan supaya sang adik semakin yakin jika sang kakak berada dalam situasi yang aman. Di dalam panggilan yang singkat tersebut, Lao Feng juga sedikit membahas hubungan Ahua dengan kekasihnya. Ia juga berjanji kepada Ahua jika sebelum akhir tahun ini Lao Feng akan kembali dengan membawa salinan air kehidupan yang bisa menyembuhkan sang adik dari kelumpuhan yang dialami olehnya saat ini. Sampai akhirnya Lao Feng pun kini sudah semakin jauh memasuki pulau tersebut. Setelah berjalan sekitar 2-3 mil ke dalamnya, ia pun masih belum menemukan satupun jejak dari para monster. Tapi anehnya, pohon dan bunga nampak terlihat sangat subur seperti saat musim semi dan musim panas, padahal saat itu sedang musim dingin. Dan tiba-tiba sebuah cairan hijau yang menetes di punggungnya mengawali kemunculan dari sejenis tumbuhan bunga yang bermutasi. Dan tentu saja, pertikaian di antara Lao Feng dan tanaman monster itu pun tidak dapat ditangguhkan. Dengan menggunakan 6 pisau terbangnya sekaligus, Lao Feng berhasil menumbangkan makhluk sejenis flora tersebut yang dikatakan sebagai bunga pemakan manusia. Hanya ada satu jenis monster tanaman bunga pemakan manusia di dunia, dan semuanya itu hanya terdapat di Amerika Selatan, sehingga kemunculan bunga pemakan manusia di pulau tersebut tentunya merupakan sesuatu yang aneh. Dan tak lama setelahnya ia pun langsung disuguhkan dengan sebuah pemandangan yang menakjubkan.
karena tepat di hadapannya saat ini terlihat pohon besar yang tak memiliki selembar pun daun di sekitar rantingnya. Itulah yang Lao Feng sebut dengan pohon willow. Terdapat 9 dari pohon willow yang berhasil ditemukan Lao Feng, di mana masing-masing dari mereka memiliki diameter yang cukup besar. Tapi nampaknya pohon itu bukanlah sembarang pohon biasa. Ranting-ranting yang melambai tiba-tiba bergerak dan dengan cepat terlesatkan ke arah Lao Feng, di mana kejadian tersebut kembali memaksa Lao Feng untuk kembali menunjukkan aksinya di depan para pemirsa. Setelah beberapa saat bertarung dengan ranting-ranting yang melambai ke arahnya, diketahui olehnya jika ranting-ranting ini memiliki ketahanan yang takutnya dapat menahan serangan amukan dari prajurit jenderal tingkat tinggi yang membuat Lao Feng sebisa mungkin menghindari pertarungan dengan monster tersebut. Dan yang lebih buruk lagi, ranting pilau emas yang baru saja muncul bahkan beberapa kali lebih keras daripada ranting pilau biasa. Memotong satu tentakel saja Lao Feng sudah dibuat kesulitan, ditambah lagi dengan banyaknya ranting pilau emas yang kini mengepungnya. Namun di dalam kondisi yang telah tersudutkan saat ini, Lao Feng masih mempunyai akal untuk melarikan diri, di mana dirinya menggunakan pisau terbang miliknya untuk menciptakan sebuah lubang untuk kabur dari kejaran ranting-ranting pilau emas yang terus-menerus mengincar nyawanya. Selepas dari kejaran ranting-ranting tersebut, Lao Feng yang terus menggali lebih dalam dituntun ke sebuah gua yang bisa ia jadikan sebagai sandaran untuk sekedar mengistirahatkan diri dari penatnya kehidupan yang sungguh berat. Setelah kejadian itu pun akhirnya terkuak sudah alasan kenapa di pulau berkabut ini tidak ada monster-monster buas ataupun yang lainnya. Itu dikarenakan pulau ini merupakan zona teritorial dari para monster-monster tanaman. Sementara itu Liao yang masih belum juga menyerah dari perburuannya di tengah jalan melihat sisa-sisa perburuan Lao Feng yang sebelumnya. Tak ingin membuang-buang waktunya, ia pun langsung beranjak pergi dari sana hingga akhirnya